Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagaimana biasanya. Kedua kalinya selawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Alhamdulillah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tugas mata kuliah metodologi penelitian ilmiah dengan judul ukuran besaran sampel penelitian yang diampu oleh dosen kami yaitu Zainal Arifin KH MPD. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yunita Parlinda Sari, mahasiswi Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Nahdlatul Wathon, Lombok Timur. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4C. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya berjudul ukuran besaran sampel penelitian. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu ukuran besaran sampel penelitian. Pengertiannya di sini yaitu pengertian ukuran besaran sampel penelitian merupakan suatu ukuran atau jumlah sampel yang diterapkan oleh peneliti dan dijadikan sumber dalam pengumpulan data. Dalam penentuan ukuran atau jumlah sampel, peneliti tentunya harus menggunakan teknik penentuan jumlah sampel yang baik dan tepat. Nah, selanjutnya adapun teknik-tekniknya yaitu teknik penentuan jumlah sampel merupakan suatu teknik atau cara dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian. Adapun beberapa teknik penentuan sampel dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, teknik penentuan jumlah sampel apabila populasi diketahui. Nah, yang pertama ini apabila populasi itu sendiri diketahui. Teknik penentuan jumlah sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane menurut sampel Rahmat 1998 yaitu sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar per N besar dalam kurung D kuadrat tutup kurung plus 1 yang dimana itu keterangan N saat N kecil menunjukkan jumlah sampel, N besar menunjukkan jumlah populasi, dan D kuadrat menunjukkan presisi dalam kurung taraf kesalahan yang diterapkan. Nah, di sini ada contoh soal yang berbunyi, misalkan diketahui jumlah populasi sebanyak 200 orang dengan tingkat presisi yang diterapkan sebesar 5%. Berapakah jumlah sampel yang dibutuhkan? Nah, di sini sama dengan N sama dengan N besar N kecil sama dengan N besar pan N dikali D dalam kurung D kuadrat tutup kurung plus 1. Nah, sama dengan 200 per 200 kali 0,05 kuadrat plus 1. Nah, sama dengan N per dalam kurung 200 tutup kurung dikali 0,0025 dalam kurung plus 1 sama dengan 200 per 1,5. Dibulatkan menjadi 133,33. Nah, di atas ini merupakan contoh soal. Nah, apabila jumlah sampel diketahui dan menurut rumus dari Taro Yamane.
Nah, selanjutnya teknik penentuan jumlah sampel berdasarkan tabel Isaac dan Michael. Nah, di sini yang selanjutnya itu teknik penentuan jumlah sampel berdasarkan tabel Isaac dan Michael. Nah, teknik penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Dengan tabel ini, peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang diketahui. Nah, yang selanjutnya itu teknik ini menurut Isaac dan Michael ini apabila populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. Nah, adapun yang selanjutnya itu teknik penentuan jumlah sampel berdasarkan tabel Krejci dan Morgan 1970. Nah, selanjutnya itu yang selanjutnya itu tabel penentuan jumlah sampel dari Krejci dan Morgan 1970 juga sama dengan yang di atas, memberikan kemudahan sama seperti halnya dengan tabel Isaac dan Michael. Namun pada tabel Krejci dan Morgan 1970 ini tidak menggunakan atau mensyaratkan taraf kesalahan. Misalnya 1%, 5%, dan 10%. Hanya terdapat populasi jumlah sampel yang direkomendasikan. Nah, tabel di atas ini menunjukkan bahwa apabila kalau kita menggunakan rumus ini tidak mensyaratkan taraf kesalahannya itu sendiri. Misalkan 1%, 5%, dan 10%. Hanya saja dapat jumlah populasi dan jumlah sampel yang sudah direkomendasikan, misalnya ini. Nah, yang kedua itu selanjutnya teknik penentuan jumlah sampel apabila populasi tidak diketahui. Nah, yang tadi kan kita udah mengetahui di atas itu apabila populasi diketahui. Nah, yang sekarang ini sampel dan populasi apabila tidak diketahui. Nah, teknik ini sendiri juga teknik penentuan jumlah sampel apabila populasi penelitian tidak diketahui secara pasti, maka digunakan penentuan sampel kemudahan. Nah, yang selanjutnya itu teknik penentuan sampel apabila tidak diketahui. Nah, yang di atas itu sebaliknya. Jadi ini yang selanjutnya ini apabila populasi tidak diketahui sama sekali gitu. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, teknik penentuan jumlah sampel bertingkat atau strata. Penentuan jumlah sampel secara proporsional ini berdasarkan strata dapat menggunakan rumus dari Sugiono 2010 sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus yang menjelaskan bahwa tingkat penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat atau strata. Misalkan NI sama dengan NI per N dikali N. Nah, ini rumus yang digunakan. Nah, apabila keterangan NI jumlah sampel berdasarkan strata, NI jumlah populasi berdasarkan strata
atau kelas. N jumlah populasi secara keseluruhan. N jumlah sampel secara keseluruhan. Nah, di sini rumus ini menunjukkan apabila sampel itu bertingkat atau strata. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya maaf. Nah, kita bisa tarik kesimpulan di sini, yaitu pengertian ukuran besaran sampel penelitian merupakan suatu ukuran atau jumlah sampel yang diterapkan oleh peneliti yang dijadikan sumber dalam pengumpulan data. Dalam penentuan ukuran atau jumlah sampel penelitian tentunya harus menggunakan teknik penentuan jumlah sampel yang tepat dan baik. Nah, di sini kesimpulannya itu cuma kita bisa tarik kesimpulan. Nah, yang selanjutnya itu teknik penentuan jumlah sampel merupakan suatu teknik atau cara untuk menentukan jumlah sampel itu sendiri. Nah, teknik penentuan jumlah sampel yang pertama, apabila populasi diketahui. Teknik penentuan jumlah sampel menggunakan rumus. Nah, di sini ada rumus yang digunakan untuk menentukan apabila sampel itu sendiri diketahui. Nah, di sini N sama dengan N besar per N besar dikali D kuadrat plus 1. Nah, selanjutnya itu keterangannya itu di mana N kecil itu menunjukkan jumlah sampel, N besarnya itu menunjukkan jumlah populasi yang diketahui. Nah, D kuadrat itu presisi atau taraf kesalahan yang diterapkan. Nah, di sini diketahui di sini diketahui contoh soal, misalkan diketahui jumlah populasi sebanyak 200 orang dengan tingkat presisi yang diterapkan sebagai berikut. Ditetapkan sebesar 5%. Berapakah jumlah sampel yang dibutuhkan? N sama dengan N kecil N per N dalam kurung D kuadrat plus 1. Nah, sama dengan N 200 per 200 dikali 0,5 kuadrat plus 1. N itu kembali N itu diturunkan N per 200 dikali 0,0025 plus 1. Nah, 200 per 1,5 sama dengan 133 di 3. Nah, dibulatkan menjadi 133 orang. Nah, yang keselanjutnya itu teknik penentuan jumlah sampel berdasarkan tabel Ishak dan Michael. Nah, di sini kesimpulannya itu adapun tekniknya itu yang pertama teknik penentuan sampel apabila populasi diketahui. Nah, yang kedua teknik penentuan jumlah sampel berdasarkan tabel Ishak dan Michael. Nah, yang selanjutnya itu C, teknik penentuan jumlah sampel berdasarkan tabel Karechi dan Morgan 1970. Nah, yang selanjutnya itu teknik penentuan jumlah sampel apabila populasi tidak diketahui. Nah, yang ketiga teknik penentuan jumlah sampel bertingkat strata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.